dalam hati masyarakat selama ini. Langkah nyata ini ditujukan sepenuhnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat ini tim cerita militer berkesempatan mengunjungi Kaimana di Papua Barat. Kaimana terkenal dengan biota lautnya yang sangat indah, gugusan-gugusan pulau yang cukup indah juga, dan kejernihan air yang kita bisa lihat bagaimana biota laut yang masih terjaga. Masyarakat hidup rukun dan masyarakat juga hidup bersama-sama untuk menjaga kehidupan mereka di Pulau Kaimana. Kaimana terkenal dengan pancaran cahaya yang indah ketika senja itu datang. Tetapi pembangunan infrastruktur di Kaimana ini perlu dipertahankan, perlu dilanjutkan, karena infrastruktur ini adalah salah satu untuk menunjang perekonomian kehidupan dari masyarakat. Saat ini di Kodim 1804 Kaimana sedang berlangsungnya program TMMD ke-127. Tim cerita militer berkesempatan mengikuti bagaimana Kodim ini bergerak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kaimana. Ikuti perjalanan saya bersama Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer. Ini adalah sebuah kisah dari Kaimana. Kesempatan untuk melihat dan merasakan sebuah wujud dan dedikasi di kota senja ini. Program TMMD Kodim 1804 Kaimana hadir membawa semangat baru bagi seluruh masyarakat di wilayah pesisir Papua Barat. Setiap tetes keringat para prajurit menjadi pondasi utama bagi terciptanya kesejahteraan yang jauh lebih baik. Terima kasih Pak sudah mengundang tim cerita militer. Kita juga kan kalau melihat dari Google Pak, daerah tugas Bapak itu sangat jauh-jauh Pak. Dari lokasi Bapak ada di Kaimana, ada beberapa koramil-koramil juga yang cukup harus menggunakan kapal Pak. Pastikan harus menjamin semua kehidupan masyarakat itu terjaga. Tapi kan Bapak harus memiliki sistem komunikasi yang baik. Tidak mungkinlah Bapak harus kunjungan ke lokasi A, ke lokasi B di waktu yang setiap hari Bapak. Bagaimana Bapak sebagai Dandim agar semua masyarakat ini terjamin keamanannya, menjamin kenyamanannya Pak? Bagaimana Bapak koordinasi ke tiap koramil-koramil tersebut Pak? Baik, saya ngulas dari awal bahwasanya kita di Kabupaten Kaimana ini kita memiliki 7 distrik atau setingkat sama kecamatan. Nah, di masing-masing distrik ini terdiri dari beberapa kampung. Seluruh kelurahan dan kampung di Kaimana ini ada 86. 84 kampung sama 2 kelurahan. Memang di sini antara beberapa daerah kampung yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana ini hanya rata-rata mayoritas yang ada di distrik Kaimana saja yang mungkin menjadi satu. Tapi yang lainnya semua rata-rata terpencar-pencar yang tidak memiliki akses jalan yang harus kita jangkau di sana melalui jalur laut. Nah, dengan kondisi itu memang keterbatasan kami selaku Kodim 1804 Kaimana ini, kami menyiasatinya yaitu ada memang beberapa koramil ataupun mungkin dari babinsa-babinsa itu yang tinggal di daerah binaannya. Memang jauh dari tempat tinggalnya di kota Kaimana ya. Tetapi dengan kondisi itulah kita bisa memonitor bagaimana keadaan sosial yang ada di kampung-kampung tersebut. Harapannya kita bahwasanya dengan adanya babinsa itu bisa apa yang menjadi permasalahan di kampung tersebut bisa terwadai dan bisa kita memberikan solusi apa yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan yang lebih atas daripada kita. Bapak, kalau ini kan pasti kan banyak sekali kendala-kendala tadi kan infrastruktur dan mereka harus menggunakan kapal. Apa sih Pak yang sering Bapak temukan permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat melalui babinsa dan harus Bapak respon? Apa sih Pak yang sering Bapak dengar Pak? Ya memang kita banyak kondisi keterbatasan di daerah khususnya Kabupaten Kaimana ini. Salah satunya yaitu tentang masalah infrastruktur jalan.
Memang untuk dari beberapa kampung ke kampung ini sangat tidak bisa terjangkau dengan kondisi jalan darat, sehingga kita harus melalui jalur laut. Kemudian yang kedua yaitu memang dengan kondisi beberapa kampung yang terpisah-pisah tadi tidak terhubung oleh jalan darat tadi, otomatis keterbatasan untuk terkait masalah pendidikan sangat tinggi. Kita di sini di Lubus ini hanya ada SD sama SMP. Jadi apabila dia sudah lulus SMP, otomatis dia harus ke kota untuk melanjutkan sekolah SMA. Dengan keterbatasan itu otomatis ini terjadi dari beberapa kampung-kampung yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu terkait masalah sanitasi. Di sini mayoritas dengan keterbatasan perekonomian masyarakat, bukan hanya Lubus saja, mungkin beberapa daerah kampung yang lain, memang dengan ketersediaan yang ada, otomatis rumah-rumah yang ada dimiliki masyarakat ini terbatas dan dia tidak memiliki MCK. Memang ada beberapa bagian yang memiliki MCK, ada juga yang tidak. Terus kemudian selanjutnya yaitu masalah air bersih. Di sini memang agak susah terkait masalah air bersih. Dan perlu adanya upaya dari pemerintahan atas terkait masalah upaya untuk kita bisa penyediaan terkait masalah air bersih. Selanjutnya kami sudah mengecek dari seluruh daerah kampung yang ada di Kabupaten Kaimana, mayoritas yaitu hanya 18 kampung kurang lebih itu terfasilitasi oleh PLN. Yang lainnya rata-rata kalau tidak PLTD sama PLTS. Dengan kondisi itu akan terbatas terkait masalah untuk kelistrikan di masing-masing kampung tersebut. Itu mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Ya intinya ya banyak keterbatasan di Papua ini, namun apapun yang ada di Kabupaten Kaimana ini kita akan upayakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Siap, setuju Bapak. Terkadang ada beberapa kendala kayak infrastruktur, itulah salah satu kendalanya, karena kan kalau membawa barang-barang itu cukup susah Bapak, hanya menggunakan kapal, pasti kan keterbatasan juga. Tapi saya yakin Bapak dari keterbatasan ini ada upaya pasti dari TNI untuk mensupport apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui pemerintahan Bapak. Perhatian dan fokus yang dimiliki oleh satuan teritorial sangat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah Kabupaten Kaimana. Sinergi ini muncul karena adanya semangat yang sama dalam mewujudkan pembangunan daerah. Rasa untuk membangun, menjaga, memiliki, serta mempercantik setiap sudut wilayah menjadi komitmen bersama yang sangat kuat. Pemerintah daerah dan Kodim 1804 Kaimana berjalan beriringan untuk memastikan setiap program TMMD memberikan dampak positif bagi rakyat. Wilayah yang luas ini sendiri, morfologi wilayahnya itu beragam. Dari kemiringan dengan tingkat curam yang tinggi sampai dengan tingkat curam yang landai. Tetapi pada hakikatnya bahwa di tiap-tiap bagian wilayah ini ada komunitas-komunitas walaupun kecil. Kampung-kampung yang terdapat di Kabupaten Kaimana ini tersebar dan hanya dapat dijangkau sebagian besar itu dengan transportasi laut. Ada beberapa yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Transportasi darat belum lazim di sini, hanya ada beberapa kampung yang bisa terhubungkan dengan jalan juga yang kualitas jalannya juga belum begitu bagus. Pemerintah memang sedang berupaya untuk membangun infrastruktur jalan yang diharapkan nanti pada waktunya bisa menghubungkan baik itu distrik maupun kampung. Kita dalam pembangunan diharapkan pada tantangan